Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanah Maulida Isnaini. Saya dari kelas 1A MJT 4. Di sini saya akan mewawancarai seorang ustazah untuk memenuhi mata kuliah Al-Islam. Baiklah, langsung saja kita menuju ke rumahnya untuk mewawancarai tentang syirik di zaman modern. Jadi sekarang kita mau ke rumah ustazahnya karena dekat, jadi kita cuma jalan kaki aja. Baiklah, sekarang saya sudah bersama ustazahnya. Kita langsung saja mewawancarainya. Itu dengan pertanyaan syirik seperti apa yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat, seperti syirik modern itu apa aja contohnya, terus cara menanggulangi syirik modern itu, lalu dalil apa saja yang bersangkutan dengan syirik modern itu. Baiklah, Bu, bagaimana Bu, apa yang dimaksud dengan syirik modern itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, atas pertanyaan Ananda akan Ibu jawab bahwa syirik itu artinya adalah menduakan Allah atau menyembah selain kepada Allah atau meminta kepada selain Allah. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan syirik modern atau syirik di zaman sekarang? Syirik di dalam masyarakat kita memang banyak terjadi, baik disadari maupun tanpa disadari. Contoh yang berhubungan dengan kebiasaan atau adat istiadat kita, yang mana ada anak bayi yang mungkin dalam keadaan sakit, kemudian dibawa ke dukun, kemudian dukun kasih bawang putih atau besi putih untuk penangkal supaya anak terhindar dari gangguan-gangguan gaib, itu maksudnya. Tetapi itu merupakan sebuah syirik. Itu memang suatu syirik yang berarti kita tidak percaya akan perlindungan Allah, sehingga kita meminta bantuan kepada orang lain, apalagi itu namanya dukun. Dukun itu termasuk kepada golongan yang dilarang di dalam Al-Quran, bahwa pergi ke dukun. Dukun itu merupakan golongan dari togut yang dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa pergi ke dukun. Dukun kita percaya bahwa dia bisa menyembuhkan penyakit kita yang mungkin didatangkan dari makhluk lain, bahkan dari kita sesama manusia sendiri. Itu berarti kita sudah tidak percaya akan perlindungan Allah kepada kita. Padahal kalau kita mau memang berserah diri kepada Allah, apapun yang datang kepada kita, baik itu musibah maupun penyakit, nah itu memang adalah ujian dan cobaan dari Allah. Itu yang harus kita pegang. Kemudian itu syirik yang mungkin sebetulnya syirik yang disadari, kita pergi meminta kepada selain Allah. Sementara ada juga syirik yang di zaman anak muda sekarang, yang orang-orang modern mengatakan syirik karena mengidolakan, bahkan mengagungkan idola-idola mereka. Bahkan yang diidolakan itu adalah orang-orang kafir, seperti pemain-pemain drama Korea. Itu sangat anak-anak muda sekarang mengagung-agungkan pemain-pemain drama Korea. Nah, itu menurut Ibu itu sudah merupakan syirik yang tidak disengaja, karena kita mengagungkan, karena kita mengeluh-elukan bahwa pemain drakor itu wah gitu ya, padahal mereka juga ciptaan Allah seperti yang kita sadari. Sebetulnya di dalam Al-Quran pun kita dianjurkan mengidolakan. Siapa yang harus kita idolakan? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang harus kita idolakan. Contoh-contoh Nabi Muhammad lah yang harus kita teladani di dalam mengayomi kehidupan sehari-hari. Kemudian dalil tentang syirik ini gampang saja, mudah saja, terdapat di dalam surah Al-Ikhlas, yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, Allahus samad, tempat kita meminta hanya kepada Allah kita meminta. Janganlah kita meminta kepada yang lain.
Tadi contoh dukun yang ibu gambarkan itu hanya segelintir dari kalangan masyarakat kita. Banyak lagi contoh-contohnya. Contoh terbiasa ada yang disebut dengan keteguran, ada kemudian dibikin obat-obat tidak pergi ke dukun, ada juga memang yang menganggap bahwa seseorang yang kita datangi menganggap kemudian dikasih air atau segala macam, itu merupakan contoh dari syirik di zaman sekarang. Masih banyak masyarakat kita percaya dengan hal-hal seperti itu. Kemudian dalil yang kedua juga itu merupakan sebuah dalil yang mudah, mungkin di kalangan anak muda sudah hafal surah An-Nas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabb. Nah, pelindung, pengatur manusia, pencipta manusia. Tuhan, kata-kata Tuhan itu sebagai seorang, apalagi anak sebagai mahasiswa, harusnya dihilangkan, ganti dengan kata-kata Rabb. Rabb itu artinya adalah pengatur, pelindung, pencipta. Artinya bahwa tadi artinya katakanlah aku berlindung, aku hanya berlindung kepada pengatur atau pencipta manusia. Nah, jadi tak ada tempat berlindung selain hanya kepada Allah. Nah, itu dalil yang bisa ibu sampaikan pada kesempatan ini. Cara menanggulanginya tadi, Bu? Nah, cara menanggulanginya ya memang sebaiknya ibu anjurkan kita kembali lagi kepada Al-Quran. Baca Al-Quran tidak hanya sekedar membacanya saja, tetapi juga dibaca artinya, kemudian dipahami. Insya Allah kalau kita memahami, kita bisa mengamalkannya. Kemudian yang kedua, cara mungkin menanggulanginya, kurangilah mengidolakan orang-orang yang dikatakan memang mungkin mereka adalah golongan-golongan kafir yang akan menyesatkan kita kepada kesyirikan atau kemunafikan. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Oke, terima kasih, kita udah dapat jawabannya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu ini sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.